crevice itu celah. Celah itu nanti kalau celahnya kering sih nggak masalah. Kalau celahnya nanti keisi elektrolit, pasti jadi korosi nanti ya. Yang nanti kita lihat tuh celah itu yang gimana, bagaimana penanggulannya. Rock and sharp surface ya. Jadi kekasaran dan ujung-ujung area yang tajam itu bisa menyebabkan korosi lebih dahulu dibanding area yang lain ya. Dan saya punya paper yang terbit di jurnal ya bahwa saya mengamplas suatu material dengan kekasaran amplas yang berbeda-beda. Nanti kalau kita kalau saya amplas dengan amplas yang kasar itu laju kurusnya lebih tinggi dibanding dengan amplas yang halus ya. Dan itu bisa dibuktikan ya dengan cara suatu logam permukaan logam itu di electropolising ya. Electropolising itu dikikis dengan orde atom. Nanti surface roughness-nya itu halus sekali ya. Jadi kalau surface roughness-nya halus, nanti laju kurusnya juga akan turun ya. Nah, teman-teman Anda di kantor ini, bukan di kantor ya, di jurusan metalurgi itu banyak yang melakukan electropolising ya. Jadi teknik polishing dengan cara elektro ya, dengan bantuan elektro. Prosedurnya gampang ya. Dulu banyak yang TA, tapi bukan bimbingan saya, electropolising untuk stainless steel ya. Jadi kita tahu stainless steel itu banyak digunakan dalam industri makanan atau industri farmasi ya. Dengan harapan stainless steel itu punya sifat relatif tahan korosi ya. Jadi stainless steel itu tahan korosi sehingga bisa digunakan untuk industri-industri yang relatif bersih lah ya. Contohnya produk makanan dan farmasi supaya tidak ada kontaminasi dari produk-produk tersebut. Kemudian limited access to work. Ini limited access to work ini kalau dalam suatu plan ada pipa-pipa yang saling berdekatan sehingga kita susah untuk mengakses area tersebut. Dengan kita susah mengakses, maka kita juga akan repot kalau ada problem misalnya untuk inspeksinya gitu ya. Jadi sini itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini contoh aspek perbaikan desain ya. Ini ya, yang A, ini yang A ini. Ini ada tangki lah katakanlah. Ini ada kerannya ya. Kerannya ini tidak baik dipasang di sini ya. Karena memang kalau mau dikuras di sini ada area yang cairannya terjebak tadi ya, water trapping ini. Ya, harusnya kerannya di sini sehingga kalau kita bersihkan tangkinya ini harus bersih, nggak ada cairan-cairan yang di sini water trap tadi yang diem gitu ya. Nah, ini atap, kelihatan nggak? Ini atap ya. Halo. Iya, Pak. Ah, Ya, Ya, Pak. ini kenapa ini dikatakan jelek ini atap yang sebelah kiri ini? Yang sebelah kiri dikatakan jelek ini. Karena karena dapat lebih banyak menampung menampung air, air, Pak. Pak. Iya, ya betul. Jadi ini ada water trap kalau kena hujan gitu ya. Kena hujan, ini ada water trap di sini ya. Sorry. Ada water trap di sini. Sementara ini kalau ada hujan dia langsung bersih nih. Ya. Ini juga water trap. Kemudian yang C, C itu kenapa itu? Kira-kira apa ini? C, sebelah kiri, kanan, sorry, sebelah kanan. Apa ini kira-kira? Itu jika ada air dapat terselip di situ gitu, Pak. Iya, apa itu jadinya? Kan ada itu.
Crevice corrosion. Ya, crevice ya. Crevice, corrosion, korosi celah. Kalau ini apa nih? Nomor D. Nomor D. Bisa terjebak di siku-sikunya, Pak. Ya, jadi water trap ya tadi ya. Trap. Oke, water trap. Nomor G. Paling kanan. Itu ada ripet. Nyambung dua logam di ripet. Crevice juga, Pak. Crevice ya. Jadi itu ada celah. Cara penanggulangan crevice gimana itu? Disil, Pak. Disil ya. Ya, betul supaya nggak ada celah antara ripetnya dan logam yang disambung. Kalau yang F, F gimana ya, Pak? Itu air trap, Pak, ya, Pak. Air trap. Terus itu diapain supaya tidak terjebak air trap? Sebelah kanan diapain itu? Supaya tidak terjadi water trap, sebelah kanan diapain itu? Yang F ya, tetap F ya. Dibuat radius nggak, Pak? Iya, gimana caranya? Dibuat radius. Iya, gimana caranya? Kayak yang di H, sorry, di H. Di H yang better itu diapain? Disil kasih ini, Pak. Kasih apa? Concave. Silwell concave, Pak. Silwell concave, gitu ya. Iya. Oh, iya, iya. Oke. Tapi bisa juga itu di las, di join. Ya, di las, di join gitu. Tipenya T-join ya, di las. Untuk menutup yang ini. Yang ini ya, ini di las ini ya, bisa di las. Di join pakai, ini kan fillet ini kan ya, fillet, las fillet. Oke ya, ini sama. Kalau ini terakhir apa ini? Yang terakhir ada spot welding, Crevice gitu, Pak. Ada space. crevice. Ya. Ya, ada gap space ya. Di sini ada crevice ya. Jadi ini ada dua struktur, bentuknya L di spot welding. Spot welding, nanti di sini ada spot welding, di sini ada area yang tidak jelas itu ya, ada crevice di sini ya. Oke ya, itu kira-kira contoh dari aspek desainnya. Sebenarnya banyak yang lain ya, terutama Maaf, Pak. Yang itu, yang F itu kayak mana, Pak? yang apa, Pak? Yang F itu kan ada dead space itu yang apa? Heat exchanger. Itu kayak Yang mana itu? yang F. Ya, yang apa? Heat exchanger ini kan ada dead space di situ. Kayak mana itu solusinya? Oh ini ya, yang Ya, F, dead space. Ah ini kalau di HE ini tidak langsung ke sini biasanya. Ini ada yang dikasih kayak baffle gitu, baffle, ya. Tidak langsung ke sini. Tapi bisa juga ada heat exchanger di sini tuh dipasang anode korban itu. Ada di mana itu ya? Di Kilang apa di apa? Saya ingat itu. Ini ada HE yang dipasang anode korban di sini ya, daerah sini itu, sehingga terhindar dari korosi. Ya. Dikasih baffle itu kayak saringan gitu, sehingga
ada hot gas itu tidak langsung kena ini ya. Jadi bentur ke baffle-nya langsung nanti ke sini baru ke sini. Gitu, Pak. Ada lagi pertanyaan? Untuk ini masih banyak sebenarnya ya. Jadi banyak. Seperti desain misalnya ada suatu dua pabrik yang pabrik satu mengeluarkan apa itu nanti limbah asap yang korosif atau kita posisi pabrik misalnya dari pantai itu kan ada arah angin dari dari laut ke darat, ada dari darat ke laut lah. Itu kan harus dipertimbangkan itu bangunannya itu kan nanti. Ya, ada yang lain yang ditanyakan? Kalau ini genangan ya ini kan ada genangan sini kan kelihatan. Kalau nggak ada kita ke contoh lain ya. Jadi ini ada vessel ya atau drum gitu. Di sini ada heater di sini ya. Heater di sini panas, terus ini ada tempat memasukkan fluida gitu kan. Nah di sini ada crevice ini nggak bagus ini ya, nggak bagus. Jadi yang bagus itu kita heaternya di tengah gitu ya, sehingga ada distribusi panas yang cukup merata ya. Jadi efek beda panas itu bisa menyebabkan korosi juga ya, efek perbedaan panas. Kemudian ini mencampur dua cairan ya. Di sini cairan yang konsentrasinya tinggi ya. Drum yang ketiga ini ya, konsentrasi solusinya ini tinggi, kemudian ini relatif konsentrasinya rendah ya. Karena nanti ada beda konsentrasi ya. Seperti sudah dijelaskan di mekanisme korosi ya. Jadi ada yang terjadi karena beda konsentrasi tinggi dan rendah seperti terjadi perbedaan konsentrasi ion ya, menyebabkan korosi. Nah, dalam aspek desain ini kurang bagus ini ya. Maka desainnya itu ditaruh di sini ya. Ini cairan yang dilute, yang tidak konsentrasinya rendah. Ini yang konsentrasinya tinggi. Nanti dia dicampur, nah, dia ke sana ya. Jadi terdapat distribusi konsentrasi yang merata akhirnya. Tidak seperti yang bejana yang nomor 3 ini ya. Bejana nomor 3 ini. Oke ya, itu contoh perbedaan panas dan konsentrasi. Kemudian material selection ya. Material selection dan desain ya. Jadi sifat material itu kan ada sifat fisik, mekanik, kimia, kemudian fungsi material. Ya, fungsinya sebagai apa nanti di dalam suatu plan, bentuk material dan proses pembuatan materialnya. Ya, ini penting ini ya. Nah, dalam material selection itu dipilih material dan korosi ya. Ini contohnya. High alloy steel ya, austenite stainless steel. Ada duplex stainless steel, ada high nickel alloy, ada titanium alloy, ada aluminium alloy, ada non metalik ya. Contohnya plastik, karet, elastomer, komposit, seramik ya. Jadi contohnya pipa ya, kalau pipa di rumah itu pakai baja karbon, kemudian dari PDAM-nya itu biasanya ada klornya, maka pipa baja karbon tersebut lama-lama akan berkarat kan gitu. Nah, supaya tidak berkarat ganti aja peralon sekarang ya. Jadi banyak sekarang penggantian pipa dari logam itu diganti dengan yang non metalik. Contohnya peralon. Pelaron itu pelaron itu salah satu jenis plastik ya. Namanya PVC, polyvinyl chloride.
Nah, kalau kita lihat ini stainless steel ya. Stainless steel itu dikenal dengan nama bajatan karat ya. Dengan kandungan kromium kira-kira 12% ke atas ya. Untuk meningkatkan sifat mekanik dan kimia. Ya. Makin tinggi kromnya juga makin bagus ya. Dengan jumlah krom ini stainless steel tahan terhadap korupsi dengan terbentuknya bisa terbentuk lapisan pasif ya. Nah, stainless steel ada 4 ya. 4 jenis sebenarnya. Bukan. 5 itu karena gabungan ya. Yang utama itu austenite, ferrit, martensit, dan precipitated hardening ya. Yang duplek itu gabungan austenite, ferrit, ferrit martensit, atau martensit austenite ya. Duplek namanya. Duplek itu fasanya ada 2 ini ya. Bisa gabungan austenite ferrit, dari duplek austenite ferrit, bisa ferrit martensit, bisa austenite ferrit ya. Itu namanya duplek ya. Umumnya terjadi dari 4 jenis untuk stainless steel, austenite, ferrit, martensit, dan pH. Disingkat pH precipitate hardening karena untuk meningkatkan kekuatannya material itu menggunakan presipitat sebagai elemen penguatnya. Nah, kalau kita lihat stainless steel ini mapping stainless steel ya. Jadi kita lihat di sini awalnya kalau dimulai dari 304 ya. Ini seri 304 yang bagian tengah itu ya posisinya. Ini 304 18,8 ya. Jadi CR-nya 18 sampai 20, Ni-nya 8 sampai 10 ya nikelnya. Nanti dari sini tuh berkembang ya, dimodifikasi seperti saya utarakan sebelumnya bahwa logam itu hanya dimodifikasi komposisi sama fasa-fasa penyusunnya yang ada di logam. Kalau itu dirubah, maka juga terjadi perubahan sifat fisik, mekanik, kimia, dan teknologinya. Ya. Jadi walaupun sifatnya berubah, nanti yang dominan tergantung kebutuhannya. Misalnya pengen sifatnya itu kurusnya lebih dominan, mungkin mechanical property-nya nggak banyak terjadi perubahan ya. Gitu. Jadi perubahannya bisa untuk meningkatkan satu elemen sifat logam yang 4 tadi ya. Sifat fisik, mekanik, kimia, teknologi. Kalau di nuklir nanti ada sifat nuklir ya. Tidak semua logam bisa digunakan di industri nuklir karena ada salah satu faktor sifat nuklir yang harus dipertimbangkan. Oke ya, dari 304 ini bisa berkembang. Ini untuk austenite ya. Austenite itu turun ke bawah serinya, kemudian ke kiri menjadi super austenite stainless steel ya. Yang pertama. Kemudian dari sini ke arah kiri atas, ya, sebelah kiri atas nanti sampai ke super ferritic stainless steel ya. Jadi ada austenite atau ferritic original, tapi kalau dimodifikasi lebih jauh bisa jadi super ya. Kemudian dari sini ke atas ya, 304 ke atas tegak lurus ya. Nanti di sini timbul NiCr alloy untuk high temperatur material ya. Ini. Kemudian kalau ke arah kanan sudut kira-kira ya jam 2-an lah ini ya. Jam 2-an itu ada duplex stainless steel di sini ya. Duplex stainless steel. Kemudian ini jam 3 ini aja precipitate hardening stainless steel ya. Kemudian ke arah Baradaya ini ya, Baradaya. Baradaya apa barat apa ini? Barat laut. Atau jam 4 atau jam 5 lah. Ini ada martensit stainless steel ya. Oke ya. Kalau kita lihat dari sini ada modifikasi komposisi aja ya. Kita mulai dari ini 304 turun ke bawah ya.
Jadi Anda menambahkan MO sekitar 3% dari 304 ya. Ini menjadi 316 ini serinya ya. Ya, yang di industri mungkin tahu ya. Untuk 304 dan 316 ya. Ini ditambahkan MO tujuannya untuk meningkatkan ketahanan korrosi piting ya. Makanya kadang-kadang untuk di air laut itu stainless steel jarang digunakan karena tadi gampang berkarat ya. Namanya karatnya itu tipe karatnya itu korosi sumur ya. Korosi sumur. Kemudian ditambahkan MO lagi ini ganti baju dia dari 316 turun ke bawah 317 ya. Nah, tinggal nambahkan MO lagi. Ini sekitar 6% ini MO-nya. Ya. Jadi 317. Nanti ditambahkan nikel, tambahan MO lagi, tambah N for corrosion resistant. Nanti muncul super austenite stainless steel ya, super ya. Kalau yang 304 mungkin originalnya ditambah tambah jadi super. Kemudian dari 0304 ini jadi stainless steel 304 ini kan karbonnya itu 0,08 ya karbonnya itu. Nah, kalau suatu pipa stainless steel dilas, ya, ada pipa stainless steel mengalirkan suatu fluida, kemudian terkorosi, diamputasi, dilas dengan stainless steel yang sama. Setelah pengelasan tadi, stainless steel itu mengalami namanya sensitisasi. Ya. Ini jadinya. Nanti C di sini, yang 304 itu karbonnya 0,08 diturunkan untuk mereduksi sensitisasi. Ya. Karbonnya jadi 0,03. Nanti muncul seri 304L. Ya. Ganti baju lagi, tambahin L di belakangnya. Begitu juga dengan 316 ya. Karbonnya dikurangi dari 0,08 dari 0,3 jadi 316L juga 317 jadi 317L. Ada yang tahu nggak peristiwa sensitisasi? Jadi kalau material stainless steel dilas itu mengalami sensitisasi. Ada yang tahu peristiwa sensitisasi? Belum tahu, Pak. Belum tahu? Yang lain barangkali? Peristiwa itu Pak, berkurangnya kadar krom pada Pada apa? pada batas butir. Iya, perkurangan. Bukan di batas butir kali, Pak. Jawabannya betul, berkurangnya krom. Ya, tapi bukan di daerah batas butir. Justru di batas butirnya kromnya naik, Pak. Di batas butirnya kromnya naik. Gimana? Lebih tepatnya. Jadi sensitisasi itu kalau suatu logam kena panas, di mana logam kandungan logamnya itu ada krom, kemudian ada karbon, nanti di batas butir itu akan terbentuk kromium karbida. Ya. Jadi pembentukan kromium karbida ini menyebabkan di dekat batas butir, kromnya itu terjadi deplesi atau penurunan jumlah krom di sekitar batas butir. Ya, di dalam butirannya sendiri kromnya masih normal, gitu kan, original. Tapi di dekat batas butirnya kromnya sudah berkurang karena bereaksi dengan karbon yang ada di
bahan stainless steel tersebut membentuk kromium karbida. Nah, jadi pengurangan krom di dekat batas butir, maka kalau logam tersebut terjadi korosi, maka korosinya di dekat batas butir tadi, ya, di dekat batas butir jadi nanti korosinya itu, karena tadi kromnya berkurang, itu ya. Jadi dikurangi C-nya supaya tidak terbentuk kromium karbida tadi di batas butirnya, ya, sehingga ketahanan korosinya masih normal gitu. Tapi ketahanan korosi tetap akan naik kalau ditambahkan MO yang 316 ya. Jadi 13L lebih bagus dan 30304 L lebih bagus dari 304 yang original kan gitu ya. Gitu. Jadi terbentuk kromium karbida. Nah, di karbon steel kalau ada kromnya itu kalau dilas nanti itu terbentuk itu kromium karbida di batas butir dan itu dihindari biasanya ya. Kalau misalnya untuk baja kromoli misalnya ada kromnya. Setelah dilas nanti terbentuk itu ya. Makanya ada istilah itu PWHT. Ada yang tahu singkatannya? Post welding heat treatment, Pak. Ya, betul sekali. Jadi PWHT itu ada dua. Ada yang tahu selanjutnya apa? Ada dua itu tujuannya. Satunya temperaturnya mungkin 500 ya, sekitar 500-an, yang satunya di atas 1000 dengan tujuan yang berbeda ya. Benar PWHT itu, Pak. Ada dua itu tujuannya. Ada yang tahu? Yang 500 itu menghilangkan tegangan termal habis dilas itu ya. Kan nanti setelah dilas itu pasti kena tegangan termal itu. Nah, itu berpengaruh nanti ya. Kemudian yang kedua itu menghilangkan tadi kromium karbida di batas butir. Itu suhunya di atas 1100 PWAT-nya itu. Ya. Kromium karbida di batas butir dihilangkan dengan cara pemanasan di atas 1100. Nanti kembali normal. Di batas butirnya nggak ada kromium karbida tadi. Sehingga krom di daerah butiran itu kalau di mapping itu seragam komposisinya. Ya. Jadi nanti korosinya itu kembali ke normal ya. Tuh, ya di lapangan gitu ya. PWAT, post well treatment. Oke ya. Kemudian ini dari 304 maju ke seri 321 ya. Ini ditambahkan TI sekitar 1,5% ya ini. Titanium itu. Untuk mereduce sensitisasi. Ya. Gimana itu caranya itu? Ada yang tahu? Jadi 304 itu ganti baju dari 321 kalau komposisi 304 ditambahkan TI 1,5% ya. Itu. Tujuannya mereduksi sensitisasi. Sama kayak ini. Karbonnya dikurangi. Tapi ini karbonnya tetap ini. 304 tetap ditambahin TI aja ini. Ada yang tahu kira-kira? Belum tahu.
Bentar ya. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Jadi penambahan TI itu digunakan untuk mengikat karbon yang ada di 304 ya. Ada karbon 304 sebanyak 0,08 nanti diikat oleh TI membentuk titanium karbida di batas butir. Sehingga jumlah kromnya itu konstan. Efeknya ya kalau terkorosi masih kondisi normal terkorosinya ya. Tidak terjadi perubahan. Karena tadi kalau misalnya kena panas itu TI-nya itu mengambil alih dari krom, mengikat karbon, membentuk titanium karbida di batas butir. Ya.
Itu. Kemudian ini ada seri 347, itu kasusnya sama dengan penambahan TI ini ya. Jadi ditambahkan NB atau tantalum untuk mereduce sensitisasi ya. Jadi nanti NB ini bereaksi dengan karbon bentuk niobium karbida, kalau tantalum ya tantalum karbida ya. Sehingga kromnya itu relatif konstan di paduan dan tidak terpengaruh kalau terkena lingkungan yang korosif gitu. Oke, ada pertanyaan tentang austenit sebelum kita lanjut ke ferritik ya. Ini ada orang teman-teman dulu yang juga ngelebur ya dulu ya. Ngelebur dari bahan baku ferronikel yang ada dari Sulawesi itu ditambah krom ya. Kemudian ditambahkan nikelnya untuk bikin stainless steel ya. Dilebur. Stainless steel 304, 316 ya. Kalau 316 nanti ditambahkan MO. Jadi dilebur dari bahan baku lokal ya. Dari ferronikel. Ferronikel itu bahan baku lokal dari sana. Produk Inco ya. Yang ada di Sulawesi Tenggara kalau nggak salah ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke ferritik ya. Jadi ferritik ini sebenarnya ini dikurangi ya nikelnya itu. Nikelnya dikurangi, nanti terjadi fasa ferritik. Ya. Contohnya 430. Ya. Kemudian ditambahkan krom dan MO, nanti terbentuk super ferritic stainless steel. Ya. Kemudian naik ke sini ya, ditambahkan krom dan nikel untuk kekuatan dan ketahanan oksidasi suhu tinggi. Keluar seri 309, 310, 314, 330 ya. Kemudian nikelnya ditingkatkan untuk ketahanan oksidasi pada suhu tinggi ya. Nanti jadi nikel kromium Fe alloy ya. Nah, dari 303 ini ditambahkan unsur es atau selenium. Tujuannya itu supaya mudah di machining ya. Lebih mudah di machining kalau ditambahkan sulfur dan krom. Kemudian kita ke duplek ya. Duplek tadi fasanya dua. Bisa austenit ferrit, ferrit martensit, martensit austenit ya. Namanya duplek. Bisa juga triplek. Kalau triplek itu nanti fasanya tiga ya. Ada austenit, ferrit, martensit ya. Itu fasa dari penyusun baja triplek. Dari 304 itu ditambahkan Cr, nikelnya diturunkan untuk AX strength ya. Untuk AX strength. Kemudian untuk pH, precipitate hardening, ya, tujuannya apa? Ni, Cu ini, Ti dan Al ini akan membentuk precipitate hardening. Ya. Jadi adanya precipitate pada suatu material itu akan meningkatkan kekuatannya. Ya. Ada yang tahu kenapa terjadi peningkatan kekuatan kalau suatu material logam di dalamnya itu ada presipitat. Kira-kira bagaimana itu mekanismenya terjadi peningkatan kekuatan logam?
izin Pak. Ya, Jadi precipitate ini apa mengurangi dislokasi di logamnya itu Pak. mengurangi. Jadi iya karena dia apa kapasitas prinsipnya dia kayak mengisi kisi-kisi yang kosong gitu Pak ya. Bukan mengurangi Ya, kali. Menghambat mungkin ya Pak. Iya, jadi bisa menghambat itu. Menghambat apa? Jelasnya. Menghambat pergerakan dislokasi bukan Pak? Nah, itu menghambat gerakan dislokasi. Ya, jadi kalau lihat lari gawang katakanlah 100 meter gitu ya. Itu dipasang gawangnya itu 4 biji. Jadi tiap 25 meter ada satu gawang. Untuk pelari menuju ke akhir finish 100 meter, itu akan dibutuhkan energi yang sedikit. Bila dibandingkan lari 100 meter dipasang gawang 25. Jadi tiap 4 meter dipasang satu gawang. Berarti energi yang dibutuhkan pelari untuk finish di 100 meter itu akan butuh energi lebih ya, denger nggak? Halo? Halo? Coba ulangi Pak. Ya, kalau ada lari gawang ya, 100 meter. Kemudian tiap 25 meter dipasang gawang kan cuma 4 biji. Ya kan? 4 biji. Ya, Tapi satunya itu dipasang 25 gawang. Yang satunya 25 meter dipasang satu biji, ini tiap 4 meter dipasang gawang karena gawangnya ada 25. Jadi untuk finish dari start ke finish 100 meter, untuk yang dipasang 25, itu akan dibutuhkan energi lebih banyak dibanding yang cuma dipasang 4 gawang. oh iya Pak. Jadi dianggap gawangnya itu presipitat, jadi itu menghambat dislokasi, ya kan? Iya Pak. Makin banyak gawang, dislokasi yang menghambat tadi kan dibutuhkan energi banyak untuk pelari tadi sampai ke finish 100 meter. Kaitannya dengan logam apa? Kalau kalau presipitatannya banyak, ya kan? Itu untuk mendeformasi dengan kata menggerakkan dislokasi itu kan dibutuhkan energi banyak. Katakanlah untuk di bending gitu ya. Kalau peristiwa cukup cuma sedikit, di bending itu dengan mudah. Tapi peristiwa banyak, di bending itu akan lebih susah. Karena untuk menggerakkan dislokasi, karena peristiwa banyak itu akan susah. Dengan kata lain, materialnya akan keras, kan gitu. Ya, Iya Pak. udah dipelajarin itu dengan itu apa di metalurgi fisik kan dipelajarin itu. Ya, metalurgi fisik ada second phase namanya. Ada 7 mekanisme penguatan logam. Ada solid solution, second phase, fase kedua, kan gitu. Masih ingat? 7 mekanisme penguatan logam, ya itu. Nah, presipitat itu nanti fungsinya kan meningkatkan kekuatan kan intinya kan gitu. Dibikin presipitat, ya. Untuk membuat presipitat itu kan ada caranya, tekniknya, ya itu. Oke ya, itu. Kemudian turun lagi ke arah jam 4. Ya. Ke arah jam 4 itu ditambahkan Mn dan nikel. Ya. Tambahkan Mn dan, sorry, nitrogen. Ya. Nikelnya diturunin untuk meningkatkan kekuatannya. Nah, ini kan.
Jadi ada suatu baja, ya, baja karbon itu ditambah mangan itu sampai 2% itu ya. Makanya ada baja namanya manganan steel, manganis steel. Kalau Anda masih ingat manganis steel itu baja yang ditambahkan mangan Mn 2 ke atas itu. Tahu nggak aplikasinya untuk apa itu? Baja mangan. Baja mangan digunakan untuk rel kereta ya. Jadi dia kena impact yang tinggi, gesekan yang tinggi, ya. Karena punya kekuatan yang tinggi itu. Mangan itu menyebabkan kekuatan impact baja itu tinggi ya, dikasih Mn. Untuk rel kereta, Ya, Pak. ya, kemudian turun lagi ke jam 5 ya. Itu nikelnya diturunin, dikecilin, kemudian kromnya dikecilin, nanti muncul baja martensitik ya, martensit ya. Nanti ada seri 403, 410 dan 420 ya. Ini diambil dari Riven Metal Handbook, ya, ASM Metal Handbook. Oke ya, ada pertanyaan itu material selection untuk stainless steel ya. Ini mapping stainless steel ya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Belum ada, Pak, sepertinya. Oke dah, ya ini sepintas saja lah. Ini stainless steel tadi. Ada austenite, martensit, ferritic, duplek, precipitate hardening ya. Ini komposisi kimia yang tadi sudah saya utarakan, C-nya 0,08 ya. Kalau martensit 0,1 sampai 1, ferritic 0,1 ya. Kemudian untuk duplek 0,03 sampai 0,4, precipitate tadi 0,07 ya. Kandungan kimianya CR-nya ya. Kemudian ini nikelnya ya. CR-nya ini 1725, martensit 12 sampai 17, CR untuk ferritic 12 sampai 30 ya. Nah, pertanyaannya ya, pertanyaan saya, ini ferritic sama austenite ini keras mana? Ferritic, Pak. Ya, jadi keras ferritic ya. Jadi CR itu seperti tadi diungkap di awal itu meningkatkan mechanical property-nya ya. Salah satunya kekerasan sifat mekanik itu. Ya, ini lebih keras dibanding austenite. Austenite lebih ulet ya. Ini 23 sampai 30 duplek. Ini pH 15 sampai 17. Kemudian nikelnya 8 sampai 20 ya. Untuk austenite ini martensit bisa 0 ya. Sebenarnya nggak 0 banget ya. Ini bisa aja 1 atau 2 itu juga masih martensit. Ini juga ferritic tidak harus 0 ya. Nikelnya, ini kalau Anda belajar diagram Schaeffler itu nanti di situ area ferritic itu bisa sampai, nikelnya bisa sampai ya 7 ya dari diagram Schaeffler. Kemudian duplek nikelnya 2,3 sampai 7, ini presipitanya 3 sampai 5 ya. Sifat material ini ductile tadi ya, ulet dibanding ini ferritic, non magnet ya. Jadi Bapak bisa bedain dengan gampang kalau kita pesan baja seri austenite, kemudian yang dikirim baja ferritic, apa itu kira-kira cara bedainnya? Bawa magnet aja itu, tempelin aja austenite. Austenite nanti nggak akan nempel. Karena sifat austenite stainless steel itu
tidak bersifat magnet, sementara martensit dan ferritik ini bersifat magnet. Ya. Ini masih bersifat magnet ini. Ya, ya gampang bedanya. Kalau bedanya visual nggak bisa bedain antara austenite syancil dan ferritik sama-sama gitu. Kecuali diuji di lab. Nanti diuji di lab itu akan muncul itu. Uji aja kekerasannya, pasti nanti ferritik lebih tinggi karena kromnya lebih tinggi ya. Itu kalau di lab. Kemudian kode material, ya ini kode material tadi udah ya 304, 321, ada TI adanya ya. Itu bisa dipelajarin sendirilah. Nah ini ya sifat lagi respon magnet 4 dari seri baja ya, presipitat ada yang tidak bisa. Ketahanan korrosi tadi belum ada ya. Ketahanan korosinya untuk martensit sedang, ferritik sedang, austenit sangat tinggi ya. Duplek tinggi ya. Duplek tinggi kenapa? Nanti dikaitkan dengan kalau stainless steel itu kena korosi, biasanya korosinya itu sumur ya. Korosi sumur bahasa Inggrisnya pitting corrosion ya. Nanti ada istilah PREN ya, PREN, PREN ya, 4 huruf. Singkatan dari pitting resistant equivalent number ya, itu fungsi dari chrome dan NMO ya, MO dan chrome itu ya. Ini nanti lebih tahan korosi sumur ya, yang duplek itu. Kemudian metode hardening ya, ini cold walking dan heat treatment ya, ini tidak ada ferritik, ini austenite cold walking, ini tidak ada. Ductility rendah, sedang, ferritik, ini sangat tinggi, sangat ulet ya. Ini sedang, karena gabungan antara sangat tinggi dan sedang, jadinya sedang ya. Kalau dupleknya austenite sama ferrit. Kemudian ketahanan temperatur tinggi. Ketahanan temperatur tinggi, ini rendah, ferritik tinggi karena kromnya tinggi, austenite rendah, duplek rendah ya. Jadi tiap material itu punya ciri khas sendiri. Ada suatu material mechanical property-nya bagus, tapi korosinya tidak bagus. Ya. Ya, seperti ini ya, ketahanan temperatur tinggi, ferritik bagus, ini rendah. Tapi ini austenite mampu dilas ya. Jadi istilahnya austenite stainless steel itu weldability-nya itu, kemampuan dilas itu lebih bagus dibanding yang ferritik. Ya. Weldability itu sifat teknologi material ya. Jadi sifat teknologi material itu seperti mampu forming, mampu las, ya. Itu termasuk sifat teknologi dari material. Ketahanan temperatur rendah, ini rendah, martensit, ferritik rendah, sangat tinggi. Ya, berbeda kan? Di sini untuk suhu tinggi, ferritik, suhu rendah, austenite. Ya. Duplek sedang. Kemampuan las rendah, ini sangat tinggi, austenite. Ya. Ini tinggi. Ya, jadi kalau melihat material itu, melihatnya tidak hanya salah satu sifat yang harus diperhatikan, tapi juga sifat lain perlu diperhatikan. Nah, nanti bisa dioptimasi ya. Misalnya korosinya itu nggak terlalu jeblok, tapi mechanical property-nya cukup kan gitu. Nah, itu dipelajarin di alloy design nanti ya. Jadi pengembangan material itu, alloy design itu ngujinya ya kita tadi, nguji secara menyeluruh tadi ya. Ada sifat mekaniknya, sifat kimianya ya. Rata-rata mahasiswa TA itu gitu ya. Tapi jarang-jarang uji sifat mekaniknya lengkap ya. Paling dari uji tarik itu maksimum, biasanya ujinya kekerasan, kemudian baru uji korosi ya. Ada uji korosi suhu tinggi, ada korosi suhu rendah ya. Itu yang banyak dilakukan oleh teman-teman Anda yang
TA dengan saya. Ya, ada pertanyaan? Stainless steel? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini microstructure-nya ya. Ini austenite ya. Struktur mikronya EQX sama sumbu rata-rata segi 6 ya. Ini kalau kita lihat yang segi 6 ini namanya EQX ya. Segi 6-nya nggak beraturan, rata-rata kebanyakan segi 6 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Segi 6 rata-rata ini. Nah, ini namanya EQX ya. Kemudian ini yang veritik. Veritik juga sama, ini EQX. Ya, ini veritik dibesarin. Ini fasanya 1 ya, veritik 100%. Ini kenapa ada yang hitam, ada yang putih nih? Ada yang tahu? Ada yang abu-abu, ada hitam, putih. Ini seragam warnanya. Ya, ada yang tahu? Ya, ini hitam ini arah kristalnya berbeda ya, arah bidang kristal ya. Jadi ya. Kemudian ini yang martensit ya, strukturnya kecil-kecil, ya, kecil-kecil, ya. Keras ini ya. Fasa martensit itu keras. Kemudian ini duplek dua fasa, ferrit dan austenit ya. Jadi yang putih ini austenitnya, yang gelap ini ferritnya ya, warna gelap. Ya. Nah, ini kita bisa desain ya. Dengan bantuan diagram Shuffler itu ferrit rasio ferrit martensis itu kita bisa desain. Misalnya ferritnya 10%, 20%, 30%. Itu kita bisa desain dengan merubah komposisinya ya. Atau mungkin 50-50 ya. Itu bisa didesain komposisi ferrit 50, austenitnya 50 ya. Desainnya pakai diagram Shuffler tadi ya. Kemudian yang terakhir ini pH ya. Precipitate hardening ya, adanya precipitate di stainless steel ini menyebabkan baja seri Blizzard hardening itu lebih kuat ya. Salah satunya itu ada delta ferrit. Nah, delta ferrit itu fasa yang keras, kemudian ada martensit ya. Nah, ini tadi yang saya katakan PREN tadi ya. Pitting corrosion resistant of stainless steel in seawater depend on chrome, molybden, and nitrogen content ya. Ada istilah pitting resistant equivalent. Jadi kalau nilai PREN-nya itu tinggi, maka ketahanan korosi sumurnya itu tinggi ya. Jadi rumusnya itu persen CR ditambah 3,3 kali persen MU ditambah 16% kali persen nitrogen ya. Ini rumus empiris, ini tidak nemu gitu aja, ini penelitian orang lain ya. Dia meliti PREN ini ya. Jadi orang teliti itu hanya ngubah-ngubah komposisi ya. Seperti tadi, dari 304 jadi 316 itu kan mereka
melakukan riset itu, ya, riset-riset gitu. Jadi yang di metalurgi Unjani juga banyak yang melakukan riset-riset itu hanya modifikasi dari material ya, kan? Ditambah unsur ketiga, keempat, atau kelima. Nanti gimana sifat fisik, mekanik, kimia, dan teknologinya. Ya. Nah, ini contoh nilai PREN number ya. Jadi ada produk Outokumpu, ya, salah satu produk pembuat baja stainless steel. Contohnya CRNI ya, CR-nya 18, ya, NI-nya nggak dihitung, MO-nya 0, nanti PRN numbernya itu 18. Ya. Kemudian ada CRNIMO ya, CR-nya 17, MO-nya 2,1, dimasukin ke rumus tadi, harga PRN 23. Kemudian ini CRNI 2,5 MO, CR-nya 17, MO-nya 2,6, ini meningkat dari 23 menjadi 25. Nah, kemudian LDX 2101 ini nama dagangnya ini dari pabrikan ya. Kemudian ada SAF 2304, 23-nya itu CR-nya, 03 ini MO-nya, nitrogennya 0,1, PRR-nya 26. Ya. Kemudian ada 2205. Nah, ini dari 23, CR-nya diturunin. Jadi 22, tapi MO-nya ditambah. Dari 0,3 menjadi 3. 10 kali lipatnya. CR-nya diturunin. 1. Ini relatif sama, jadi meningkat drastis dari 26 ke 35. Ya. Hampir 10 kenaikan angka PREN-nya ya. Nah, ini seri Austin juga ini 904L ini ya. 20 CR-nya, MO-nya ditinggikan ini 4,3, ya, NI-nya 0,6, PRN-nya 35. Kemudian ada SAF 2507, kromnya tinggi nih. Kromnya tinggi, MO-nya 4 ini bukan 44 ya, 4,4. Nitrogennya 0,27, ininya naik jadi 43 ya. Nah, ini sesuai dengan harganya ya. Makin tinggi nilai PRE-nya itu harganya juga makin tinggi. Padahal hanya mengubah komposisi CR, MO, dan nitrogen ya. Nanti kaitannya dengan angka PRE number-nya. Nah, ini CRA ya, corrosion resistant alloy ya. Jadi yang tadi itu seperti SMO 22, SMO 25 itu super duplex ya. Jadi ada duplex yang original, ada super duplex ya. Ini contoh, ini karbon steel ini baja karbon biasa. Ini yang CRA ini yang ini ya. Super Martensi, duplex, super duplex, internal 316L, 316L, internal cladding, 825 internal cladding. Ya. Ini kita lihat dari cost-nya aja. Kalau karbon steel dikasih angka 1, ini yang CRA, corrosion resistant alloy itu 4 kali lipatnya, duplex 6 kali lipatnya, super duplex 10 kali lipatnya ya. Dengan keunggulan tadi, tahan korosi sumur ya, karena nilai PRE number-nya itu tinggi ya. Kemudian ada 316L internal line itu 3 kali harganya, ini internal cladding ya. Di cladding dilapis, kemudian internal clad itu 6 kali lipat untuk 825.
Oke ya, ini sampai sini aja. Nanti kita teruskan minggu depan. Ada yang bertanya? Baik, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain gimana? Yang lain belum ada. Belum ada, Pak. Oke, belum ada ya. Kita lanjut minggu depan ya. Ini jam 8. Baik, Pak. Semoga Baik, Pak Joko. sehatnya, kecapean, Amin. kerja sambil kuliah. Makasih Pak Joko. Ya, ini ada yang mau sidang ya, angkatan sebelumnya ya. Ya. Sudah ada berapa orang yang sidang ya untuk yang kelas malam ini. Oke, terima kasih ya. Semoga sehat semuanya ya. Amin. Bapak Ya. juga. Ya, amin. Terima kasih. Sehat selalu, Pak. Makasih, Ya, Pak. makasih ya.